Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi majma'in wa an tu'ammirana hadatal watani wa natal banat bi ma ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta alaina wa tarzuqana wa tafadhana wa taghfirana wa jami'il muslimin. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء وانطلت عليه من درجات الرفعة بما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم إذ هو نص القرآن وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث كثيرة منتشرة رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيرها يجب ذكرها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi tabdilihi bima tadammanathu karamatul Isra'i minal munajat wal ru'yati wa imamatil anbiya wal uruji biha ila sidratil muntaha. Faslun fi tabdilihi. Fi tabdihi yani fi tabdihi akan bicarakan tentang keutamaan beliau. Bima tadammanathu karamatul Isra. Pada riwayat yang menceritakan tentang penghargaan Isra yang diberikan kepada beliau. Yani bima tadammanathu karamatul anbiya, karamatul Isra. Akan membicarakan bab ini tentang fadilah, tentang keutamaan Rasulullah SAW. Sekitar penghargaan perjalanan Isra yang diberikan ke beliau, itu kandungan perjalanan Isra yang merupakan satu penghargaan kepada Rasulullah SAW. Minal munajati, seperti munajat dengan Allah SWT. Waru'yati, dan melihat Allah SWT. Karena al-qaul sahih bahwa Rasulullah SAW beliau pernah melihat Allah SWT. Wa imamatil anbiya, dan mengimami, itu menjadi imam para nabi-nabi ketika beliau akan memulaikan perjalanan mi'rajnya ke Sidratil Muntaha. Wal uruji bihi ila Sidratil Muntaha, dan al-uruj, yaitu beliau dinaikkan ke Sidratil Muntaha. Ini adalah banyak sekali penghargaan Rasulullah SAW yang semuanya di sini terkandung pada kisah perjalanan Isra dan Mi'raj. Wa ma ra'a min ayati rabbil kubra, dan apa yang beliau saksikan dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang sangat besar. Dan itu juga dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Wa min khasaisi sallallahu alaihi wasallam kisatul Isra. Wa min khasaisi, dalam keistimewaan
Dan sebahagian dari keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW adalah Qissatul Isra, yaitu kisah perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya, ini khasais di sini, yaitu tidak pernah diberikan kepada yang lain, hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khasais. Wa man tawat alaihi min darajatir rifati wa man tawat alaihi, ini dan kandungannya, dan kandungan dan tingkat ketinggian yang dikandung atau yang terdapat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj tersebut. Mimma nabbaha alihil kitab, seperti yang sudah diingatkan, seperti sudah diisyaratkan ke dalam oleh Al-Quran, Al-Kitabul Aziz. Wa syaratuhu, dan dijelaskan siyahul akhbar. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini disebut dalam Al-Quran. Kemudian penjelasannya, yaitu apa namanya, yang panjang lebar, dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih, yang tidak diragukan lagi. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah Subhanahu wa taala, asra bi abdihi laylan, yang telah menjalankan, itu asra bi abdihi pada waktu malam, bi abdihi itu pada hambanya, lailan pada waktu malam, yaitu yang telah memberikan keistimewaan perjalanan malam kepada hambanya. Kata-kata abdihi di sini ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW itu melaksanakan Isra itu dengan tubuh dan dengan jasad dan rohnya. Tidak seperti apa namanya yang yang disebut oleh sebagian orang, bahwa apa namanya Rasulullah SAW itu menjalankan perjalanan Isra dengan rohnya saja. Abdun itu apa? Tubuh. Abdihi lailan, yaitu Isra itu adalah perjalanan malam. Jadi lailan ini sebagai penguatan daripada arti asra. Rasulullah SWT memberikan perjalanan atau memberikan perjalanan malam kepada hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi. Haulahu itu sekitarnya. Yaitu apa namanya, sekitar Masjidil Aqsa atau sekitar perjalanan beliau. Penuh apa namanya diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita saksikan sekarang ini bagaimana keberkahan yang apa namanya yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala dalam sekitar perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW, yaitu dari sejak dari awal Rasulullah SAW itu memulaikan perjalanan Isra dan sampai bila itu mengakhiri yaitu ke Sidratul Muntaha. Yaitu di wilayah ini atau di apa namanya di tempat ini adalah banyak sekali keberkahan di sini. Linuraihu min ayatina innahu was-samiul basir. Sungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha melihat. Kemudian pada ayat lain Allah SWT, wan najmi idza hawa ila qaulihi laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Yaitu Allah SWT menceritakan tentang Isra ini juga dalam surat An-Najm. Allah SWT berfirman, wan najmi idza hawa, demi bintang gemintang atau demi bintang idza hawa, ketika terbenam. Sudah apa namanya, sudah kita jelas atau sudah ada penjelasan tentang An-Najmi ini. Ada sebagian ulama mentafsirkan bahwa An-Najmi ini adalah nama daripada nama Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa An-Najmi ini adalah seperti ini, yaitu bintang Allah SWT. Yaitu bersumpah dengan bintang yang telah dia ciptakan. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Ma dhalla, tiadalah sahabatmu atau temanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiadalah beliau itu sesat, dan tidak pula dia itu apa namanya keliru, gawa.
ma dalla sahibukum ma gawa. Karena dalam perjalanan Isra Mi'raj ini akan menceritakan banyak sesuatu yang tidak yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran umat manusia. Oleh sebab itu Allah SWT mengingatkan jauh dari sebelumnya bahwa apa yang akan diceritakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang diceritakan dalam perjalanan Rasulullah SAW bukanlah yang sesat. Ini apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW benar. Karena dia bukan adalah seorang yang sesat, bukan juga orang yang keliru. Wama yantiqu anil hawa. Dan tiadalah Rasulullah SAW itu menceritakan anil hawa, bersumber dari hawa nafsunya. Tetapi itu adalah in huwa illa wahyu yuha. Melainkan itu adalah ucapan, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ucapannya itu tiada lain melainkan hanyalah wahyu yang diwahyukan, itu yang diturunkan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan kepadanya oleh syadidul quwa, yaitu Jibril yang sangat kuat. Yaitu wahyunya itu disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Zu mirratin pastawa. Zu mirratin pastawa. Yang sangat yang sangat cerdas. Pastawa dalam bentuknya yang asli. Itu memperlihatkan zu mirratin pastawa. Yang mempunyai akal, yang cerdas. Dan Jibril waktu itu menampakkan ciptaannya yang asli. Wa huwa bil ufuqil a'la. Pada saat itu Jibril fil ufuqil a'la yang maha tinggi, yaitu di Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi, yaitu summa dana fatadalla. Summa dana kemudian dana. Summa dana kemudian Jibril dekat. Summa dana kemudian Jibril dana, yaitu mendekat. Lalu semakin dekat. Fakana qaba qausaini au adna. Sehingga jaraknya kana qaba qausaini au adna. Yaitu lebih dekat atau ukuran dua ujung tombak, busur tombak atau lebih dekat. Fa'auha ila abdihi ma auha. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Jibril menyampaikan wahyu kepadanya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dan apa yang diceritakan atau apa yang disaksikan oleh hati Rasulullah SAW atau apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Maksudnya di sini adalah ketika Nabi Rasulullah SAW itu menggambarkan bagaimana Jibril alaihissalam datang kepadanya membawa wahyu. Yang apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu adalah suatu yang cerita yang bohong. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Karena beliau itu semua wahyu yang yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW itu adalah diingatkan oleh hati sanubari beliau, kemudian disampaikan. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah bukan satu berita bohong. Apa tumarunahu ala ma yara. Maka apakah kamu, itu hai kaum musyrik, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu ketika Jibril alaihissalam turun membawa wahyu kepadanya. Ini satu peristiwa. Ini kemudian setelah itu Allah SWT menceritakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Itu Jibril ketika turun membawa membawa wahyu kepada Rasulullah SAW. Gambarannya seperti yang tadi itu.
dia itu adalah sedang bil ufuqil ala, kemudian dana fatadalla, kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang beliau ingat, apa yang terlintas dalam hatinya. Yaitu ada semuanya wahyu yang bukan berita yang bohong, tapi benar-benar terjadi. Sehingga kaum musyrik, yaitu orang-orang musyrik yang yang tidak mau percaya kepada apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW itu ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tumarunahu? Maka apakah kamu akan musyrik tidak hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Yaitu maksudnya kamu tidak mungkin akan membantahnya karena itu peristiwa yang benar terjadi. Kemudian kita akan masuk kepada apa yang jadi judul kita malam ini, yaitu walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Selain itu juga Jibril, Rasulullah SAW telah menyaksikan. Sungguhnya Jibril, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguhnya Nabi besar Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli juga pada waktu yang lain. Maksudnya di inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Ini ketika Rasulullah SAW menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa, yang di sisinya ada jannah, ada surga. Al-ma'wa yang menjadi tempat tinggal. Idh yaghza syidrata ma yaghsha. Yaitu Nabi Muhammad, Nabi besar kita Muhammad SAW melihat Jibril ketika Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputnya. Jadinya izyaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Sidratul Muntaha itu diliputi dengan sesuatu yang yang meliputinya. Ma zagal basaru wa ma taga. Sehingga Rasulullah SAW tidak tidak memalingkan pandangannya. Yat, mengapain Yat? Malaysia ada apa? Mengapa begini? Tidak tahu. Sudah? Masih ada gangguan sedikit. Mazagal basru wa mataga, yaitu penglihatannya Nabi besar kita Muhammad SAW di Sidratul Muntaha itu. Tidak dilihatnya atau pandangannya, yaitu tidak tidak berpaling dan tidak tidak juga melampuinya, yaitu difokuskan kepada Sidratul Muntaha. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sesungguhnya Nabi besar kita Nabi besar Muhammad SAW telah menyaksikan tanda-tanda kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar. Jadi akhir ayat An-Najm ini adalah menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Selain perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini disebut, yaitu di dalam surat Isra subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram, juga disebut dalam surat An-Najm, yaitu pada pada ayat yang terakhir tadi. Summa qala fala khilafa bainal muslimin fi sa'atil Isra bihi sallallahu alaihi wasallam. Fala khilafa, artinya tidak ada seorang pun di orang-orang Islam yang membantah, yaitu yang yang tidak mengakui terhadap terjadinya perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh huwa nasul Quran. Karena masalah perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah sudah teks dalam Al-Quran, sudah nas dalam Al-Quran. Sudah disebut secara nas. Yaitu nas di sini. Sudah kita pelajari di usul fiqh bahwa nas itu adalah yang tidak bisa diartikan dengan arti yang lain. Lain dengan al-zahir. Kalau al-zahir itu lapas yang mengandung dua arti, kemudian salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Itu namanya zahir. Tapi kalau nas itu tidak ada arti lainnya. Yaitu dia bisa diartikan dengan arti yang lain. Ini sudah nas, sudah teks Al-Quran. Baik di surat Asra atau di surat An-Najmi.
yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah SAW dalam Isra dan Mi'raj ini. Sehingga tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan kaum muslim yang akan menolak, yang akan tidak mengakui terjadinya perjalanan Isra dan Mi'raj. Waja'at bitafsilihi wa syri' ajaibihi wa khawasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsu katsiratun. Dan telah diriwayatkan bitafsilihi dengan rinciannya perjalanan Isra dan Mi'raj itu. Wa syri' ajaibihi dan menjelaskan keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Isra Mi'raj itu. Wa khawasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dapati dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Ahaditsu katsiratun. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang tentang rincian perjalanan Isra dan Mi'raj, tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi pada Isra dan Mi'raj, tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj itu. Muntasyiratun. Hadis ini muntasyirah. Sudah sudah tersebar luar. Ra'ayna an nuqaddima akmalaha. Katanya Musaini di sini, saya melihat, saya akan menyebut, itu akan menulis hadis itu yang secara sempurna. Itu satu hadis yang akan beliau sebut secara sempurna, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Wa nusyiru ila ziyadatin min ghairihi. Kemudian setelah itu kami akan mengisyaratkan, kami akan menyebut hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang lain sebagai tambahan. Maksudnya Musanif di sini, beliau akan meriwayatkan satu hadis yang lengkap menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau akan meriwayatkan juga hadis-hadis sebagai pendukung, sebagai penopang hadis ini untuk menguatkan arti hadis ini. Wa yajibu dzikruha. Yajibu dzikruha, yang harus disebut, harus diriwayatkan, yaitu keabsahannya, keabsahannya dan kebenarannya. Ya qala hadatsana al-Qadi Asy-Syahid. وبه قال حدثنا القاضي الشهيد وابو علي الفقيه وبحر بسماعه عليهما والقاضي ابو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا قال حدثنا ابن العباس العذري قال حدثنا ابو العباس الرازي قال حدثنا ابو احمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله قال اتيت بالبراق وهو دابه ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى اتيت بيت المقدس وربطته بالحلقه التي يربط بالانبياء ثم دخلت المسجد وصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل من معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابن الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالث فذكر مثل الأول وفتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم وإذا هو قد أعطي الشطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثله فإذا أنا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بنا سدرة المنتهى فإذا ورقها كعدن الفينة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغير فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي قال عن انس بن مالك يعني قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه ان Rasulullah SAW قال utitu bil burak, saya dibawakan al burak, wa huwa dabatun, itu seekor binatang, abyadu, yang berwarna putih, yang warnanya putih, tawilun, panjang, fauqal himar, itu lebih besar daripada keledai, Duna al-bagli itu lebih kecil dari al-bagal. Al-bagal itu lebih kecil daripada kuda. Ini ukuran fisik daripada burak tadi. Itu lebih besar dari himar
yaitu apa namanya lebih besar dari himar dan lebih kecil dari al-bagli, yaitu lebih kecil dari kuda. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Dia itu apa namanya menaruh hafirahu, itu kakinya. Satu kali perjalanan, satu kali khatwa, satu langkahnya itu, dia itu menaruhkan kaki depannya itu inda muntaha tarfihi, pada akhir pandangannya. Ya, ini inda muntaha tarfihi, dan pada akhir pandangannya. Jadinya burak ini mempunyai keistimewaan. Sekali melangkah, itu langkahnya yang pertama, yang satu kali langkah itu, dia menaruh kaki depannya itu ke akhir pandangannya. Pandangan yang terakhir. Ini akhir penglihatannya. Ke akhir qala farakabtuhu, lalu saya menunggangnya hatta ataitu Baitul Maqdisi. Hatta ataitu Baitul Maqdisi, sehingga apa namanya? Sehingga saya datang ke Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halqatil lati yarbutu biha al-anbiya. Lalu saya ikat, yaitu burak tadi. Farabattuhu, lalu saya mengikatnya bil halqah, yaitu pada lingkaran bulatan. Allati yarbutu bihal anbiya, tempatnya para anbiya, para nabi-nabi mengikat binatang tunggangannya. Jadi Rasulullah SAW apa namanya setelah sampai ke Baitul Maqdis, beliau itu mengikat burak ini pada apa namanya pada bulatan lingkaran, tempatnya para nabi mengikat binatang tunggangannya. Summa dakhaltul masjidah. Kemudian dakhaltul masjidah, kemudian saya masuk ke masjid, maksudnya di sini Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Fasallaitu fihi raka'ataini. Fasallaitu fihi raka'ataini, kemudian saya salat 2 rakaat. Ini apa namanya menjadi pertanyaan. Rasulullah SAW itu mendapat perintah untuk salat ketika beliau melaksanakan perjalanan Mi'raj, yaitu di Sidratul Muntaha. Ini beliau masih belum naik ke atas. Tapi bila itu salat 2 rakaat. Ya, salat apa yang dilakukan, dari mana syariat salat ini? Yaitu riwayat yang meriwayatkan bahwa beliau itu menjalankan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan ini adalah syariat yang ditetapkan, yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Summa kharajtu. Kemudian saya keluar dari dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Faja'ani Jibril. Lalu Jibril datang kepadaku bi'ina'in dengan membawa dengan membawa bejana, dengan membawa bejana itu tempat minuman. Min khamrin wa ina'in min labanin. Itu dua bejana yang masing-masing diisi dengan satu dengan minuman keras, satu khamrin, dan satu diisi dengan laban. Fakhtartul laban, lalu saya memilih, yaitu bejana yang berisi dengan laban. Faqala Jibril ikhtarta al-fitrata. Jadi Jibril setelah melihat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memilih bejana, memilih atau gelas, yaitu minuman yang berisi berisi laban. Beliau tidak memilih yang berisi khamar, berisi minuman keras. Jibril memberkahi. Beliau itu mengucapkan selamat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mengatakan ikhtartal fitrata. Sungguhnya engkau telah memilih al-fitrah, yaitu kesucian Islam. Jadi ikhtarta, yaitu pilihan engkau adalah benar. Karena engkau telah memilih kesucian, yaitu kesucian Islam. Karena Islam ini mengajarkan kesucian. Semua ajaran-ajaran yang ada dalam Islam ini adalah mengajarkan kesucian, kebersihan. Sebab itu Jibril sangat beliau mengucap selamat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau memilih minuman yang berisi laban. Summa urja bina ila as-sama. Kemudian kami naik ke langit. Itu maksudnya beliau dengan Jibril alaihissalam. Fastaftah Jibrilu. Kemudian Jibril minta dibukakan langit yang pertama. Faqila man anta. Penjaga langit yang pertama itu di pintunya menanyakan siapa kamu. Qala Jibril, saya adalah Jibril.
Qila wa man ma'aka, siapa yang menemanimu? Qala Muhammad. Qila waqad bu'itsa. Pada riwayat lain mengatakan awaqad bu'itsa. Apakah Muhammad itu sudah diutuskan atau sudah diizinkan untuk naik ke langit? Awaqad bu'itsa ilaihi, apakah sudah diutuskan, sudah diizinkan untuk naik ke langit? Qala qad bu'itsa ilaihi. Itu dia sudah diizinkan. Maksudnya sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke langit. Paputihalana. Lalu apa namanya? Paputihalana, lalu kami dibukakan pintu langit yang pertama. Faida ana bi Adam sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saya melihat di sana yang menyambut saya pada langit pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Abuna Adam alaihi salatu wasallam. Abuna Adam itu para hababi. Kemudian apa namanya? Nabi Adam menyambut saya dengan gembira. Rahab, terhib. Terhib itu apa namanya? Menyambut saya dengan gembira. Wada'a li bi khairin. Dan Nabi Adam ketika menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mendoakannya dengan kebaikan. Summa urja bina ila sama'is saniyati. Kemudian kami naik ke langit yang kedua. Fastaftah Jibril. Kemudian Jibril minta untuk dibukakan. Faqila man anta. Lalu apa namanya? Jibril ditanya, man anta, siapa kamu? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang menemanimu? Qala Muhammadun. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, apakah dia sudah diizinkan untuk naik ke langit kedua? Qala qad bu'itsa ilaihi. Jibril menjawab, ya, dia sudah diizinkan. Fa putiha lana. Fa putiha lana, lalu apa namanya? Langit yang kedua itu dibukakan untuk kami, yaitu Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam. Fa idza ana bibnai al-khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Tiba-tiba yang menyambut saya, katanya Rasulullah SAW, di langit yang kedua itu adalah dua nabi. Nabi Isa ibnai al-khalah, yaitu dua apa namanya? Ibnai, itu dua anak bibi. Mengapa dikatakan ibn al-khalah? Karena ibunya Yahya itu adalah Isya. Isya itu adalah ukhtu Maryam, yaitu saudarinya Maryam. Jadi Maryam dengan apa namanya? Dengan ibunya Yahya itu sedang bersaudara. Makanya disebut ibnai khalati. Ini karena apa namanya? Ibunya Isa dengan ibunya Yahya itu sedang bersaudara. Kalau ibunya Isa seperti yang sudah kita kenal namanya Maryam. Kalau ibunya apa namanya? Yahya bin Zakaria itu namanya Isya. Isya itu adalah saudari daripada Maryam. Alaihima parahaba Zakaria sallallahu alaihima. Parahaba, kedua-duanya itu menyambut kami dengan menyambut saya dengan gembira. Wada'awa, dan kedua-duanya wada'awali, dan mendoakan saya bi khairin, dengan kebaikan. Summa urja bina ila sama'is salisati. Kemudian kami naik ke langit yang ketiga. Fadzakara mithlal awal. Kemudian apa namanya? Rasulullah SAW menceritakan seperti peristiwa yang terjadi pada yang langit yang pertama dan kedua. Paputihalana, itu maksudnya ditanya, siapa kamu? Siapa bersamamu? Apakah sudah dapat izin atau belum? Nah, setelah dijawab oleh malaikat Jibril, paputihalana, lalu kami dibukakan pintu langit yang ketiga. Faida Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba di sana, yaitu yang menjumpai atau menyambut saya pada langit yang ketiga adalah Yusuf alaihi salatu wasallam. Wa idza huwa qad utiya syatral husni. Wa idza, tiba-tiba saya melihat bahwa Yusuf itu adalah setelah diberikan itu setengah dari apa namanya? Keindahan, yaitu kebaikan, kegantengan, yaitu apa namanya? Dunia. Atau ada juga mengatakan bahwa apa namanya? Al-husnu kullu apa namanya? Pada diri Rasulullah SAW. Kemudian apa namanya? Yang ada pada Yusuf alaihissalam ada setengah daripada kegantengan, yaitu keindahan yang ada pada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hababi wada'a ali bi khairin. Lalu apa namanya? Yusuf menyambut saya dengan baik dan mendoakan saya dengan kebaikan. Summa urjabina ila sama'ir rabi'ah. Kemudian saya dibawa ke langit yang keempat. Wa dzakara mithlahu, itu apa namanya? Perjalanan atau peristiwanya seperti yang pertama, yaitu minta dibutakan dalam sekalinya dan seterusnya. Faida ana bi Idris, itu pada langit yang keempat, beliau itu disambut oleh Idris, para hababi. Nabi Idris juga menyambut saya dengan senang gembira. Wa da'ali bi khairin. Kemudian apa namanya? Dia itu menyambut saya, mendoa saya dengan kebaikan.
Qala Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Allah SWT menceritakan tentang Nabi Idris ini bahwa Allah SWT rafa'nahu, Jibril Nabi Idris ini Allah SWT telah mengangkatnya makanan 'aliyyan, kedudukan yang tinggi. Jadi di sini wa rafa'nahu makanan 'aliyyan ini adalah yang berkaitan dengan ceritanya Nabi Idris alaihissalam. Qala summa rajabna ila sama'il khamisah, kemudian kami naik ke langit yang ke-5. Pada karamislahu, kemudian Rasulullah SAW menceritakan peristiwanya seperti yang pertama tadi sebelumnya. Faidha ana bi Harun, tiba-tiba pada langit yang ke-5 ada Sayyidina Harun. Para hababi, lalu Sayyidina Harun menyambut kami dengan menyambut saya dengan senang. Wada ali bi khairin. Summa urjabi ila as-sama'i as-sadisah. Kemudian kami naik ke langit yang ke-7, ke-6. Pada karam sahu, lalu Rasulullah SAW menyebut ceritanya seperti sebelumnya. Faidha Nabi Musa, pada langit yang ke-6 beliau itu disambut dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Para hababi itu Nabi Musa menyambut menyambut saya dengan senang. Wada ali bi khairin. Nabi Musa juga menyambut saya dengan mendoakan saya dengan kebaikan. Summa urjabina ila sama'is sabiati. Kemudian kami naik ke langit yang ke-7. Pada karamislahu Rasulullah SAW menceritakan, yaitu cerita seperti sebelumnya, yaitu Jibril penjaga pintunya menanyakan Jibril, siapa kamu, sama siapa kamu datang, kemudian apa kamu sudah diizinkan atau belum. Ya, kemudian setelah jawab bahwa dia sudah diizinkan, baru dibukakan. Faida ana bi Ibrahim. Tiba-tiba di atas langit yang ke-7 itu saya melihat Abuna Ibrahim alaihissalam musnidan zahrau. Beliau itu menyandarkan zahrau, yaitu punggungnya, ilal baitul ma'mur, di al baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu adalah seperti seperti Ka'bah. Sehingga Baitul Ma'mur itu seandainya akan dijatuhkan itu akan jatuh itu tersusun di atas Ka'bah. Karena tempatnya pas seperti Ka'bah. Faida ana bi Ibrahim musnidan zahrau ila al-baitil ma'mur. Tiba-tiba saya menjumpai atau tiba-tiba menyaksikan Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Wa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alf malakin. Wa idza huwa, yaitu Baitul Ma'mur itu. Tiba-tiba saya melihat bahwa Baitul Ma'mur itu setiap saat setiap hari itu dimasuki atau masuk padanya 70.000 malaikat la yauduna ilaihi. Itu maksudnya setiap malaikat yang sudah masuk di sana tidak akan mendapat giliran lagi. Cuma mendapat giliran satu kali. Kalau sudah keluar tidak akan masuk lagi ke sana. Yaitu Baitul Ma'mur. Setiap harinya itu ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Kalau sudah ada sudah masuk sekali, sudah tidak akan mendapat bagian lagi masuk lagi. Summa zahaba ila sidratil muntaha. Kemudian zahababi. Di sini zahababi. Bukan kalau yang sebelumnya dia mengatakan yaitu urijabina. Mengapa? Karena zahababi ila sidratil muntaha. Karena yang langsung menghadap ke Allah Subhanahu wa taala cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril di sini tidak tidak masuk ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa zahababi, kemudian saya dibawa ke sidratil muntaha. Menunjukkan bahwa Jibril di sini tidak ikut, cuma diantar ke sana, kemudian dia sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza warakuha itu sidratul muntaha. Wa idza warakuha, tiba-tiba saya melihat bahwa sidratul pohon al-muntaha. Sidrah, yaitu kalau bahasa kita sekarang itu buah pohon pohon gol itu. Wa idza warakuha ka'dani al-filah, yaitu tiba-tiba saya lihat bahwa daunnya itu seperti kupingnya gajah, besar-besar daunnya. Wa idza samaruha, dan saya lihat kalau saya lihat buahnya itu kal kilal, seperti kendi yang besar-besar. Itu bukan seperti buah gol yang kita lihat sekarang sing kecil-kecil buahnya, tapi besar-besar kayak kendi.
Qala falamma ghasyiha min amrillah ma ghasya taghayyarat fama ahadun min khalqillahi yastati'u ayya yan'anataha min husniha. Kemudian falamma ghasyiha, ketika diselimuti min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ma ghasyata ditutupan dengan satu tutupan, taghayyarat, yaitu apa namanya, asidratul muntaha itu, mimma ghasyata min asrillah, yaitu apa rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang menutupinya, taghayyarat, yaitu apa namanya, berubah, fama ahadun min khalqillah yastati'u ayya yan'anata, yaitu maksudnya apa namanya, beliau tidak pernah menyaksikan, yaitu apa namanya, seperti itu. Tidak ada satu makhluk Allah SWT yang akan bisa menceritakan bagaimana bentuknya, bagaimana keadaan sidratul muntaha min khalqillah ayanata min husnya, karena indahnya, karena baiknya. Fa'auhallahu ilayya, pada waktu itu Allah SWT memberikan wahyu kepada saya, atau mewahyukan kepada saya, ma'auha, yaitu suatu wahyu. Yaitu wahyunya isinya fafarada alayya khamsina salatan. Fafarada, lalu Allah SWT mewajibkan kepada saya, maksudnya kepada umatnya, khamsina salatan. Jadi salat ini adalah salat yang sangat mulia, yaitu rukun Islam yang paling mulia, yaitu apa namanya, salat. Mengapa? Karena kalau yang lain-lain seperti zakat, seperti puasa atau haji, itu Allah SWT menerimanya, yaitu di permukaan bumi, di dunia. Tetapi kalau apa namanya, salat ini, karena mulianya salat ini, Allah SWT memanggil Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW untuk menerimanya, yaitu di Sidratil Muntaha. Fi kulli yaumin wa lailatin, pertama kali diwajibkan apa namanya pada Rasulullah SAW untuk melakukan salat 50 kali. Fana nazaltu ila Musa, lalu saya turun ke Musa. Faqala ma farada rabbuka ala ummatika, apa yang diwajibkan oleh Allah, oleh Tuhanmu kepada umatmu. Qultu khamsina salatan, yaitu 50 salat. Qala irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Musa apa namanya minta kepada Nabi Muhammad SAW, kembali lagi minta kembali ke Tuhanmu. Ini minta apa namanya kepada Tuhanmu untuk keringanan. Apa katanya? Fa inna ummataka la yutiquna dzalika. Karena kalau 50 salat umatmu tidak akan mampu menjalankannya. Mengapa? Yaitu apa namanya, Nabi Musa, yaitu apa namanya, sudah mengetahui bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu tidak akan mampu menjalankan 50 waktu salat setiap hari dan malam. Mengapa? Fa inni kad palatu bani Israila wa khabartuhum qala fa inni kad balautu bani Israil. Sungguhnya apa namanya, wa khabartuhum, qala wa khabartuhum. Ini saya apa namanya telah saya telah apa namanya telah menguji, saya telah apa namanya menguji Bani Israel. Kemudian apa namanya, saya tahu bahwa mereka itu tidak mampu menjalankannya. Maksudnya apa namanya, saya sudah balautu, yaitu saya sudah apa namanya memerintah Bani Israel untuk salat 50 waktu, tapi mereka tidak ada yang mampu menjalankannya. Dan Bani Israel itu besar-besar orangnya, tidak mampu menjalankan 50 waktu, apalagi umat Nabi Muhammad SAW yang kecil-kecil. Ini wa khabartuhum, ini sungguhnya saya telah apa namanya menguji atau mencoba Bani Israel untuk apa namanya melatih atau menyuruh salat 50 waktu, mereka itu wa khabartuhum, dan saya tahu mereka itu tidak mampu menjalankannya. Wala farajatu, itu lalu apa namanya Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah SWT atas perintah, atas permintaan dari Nabi Musa SAW. Ila Rabbi, kepada Tuhanku, fakultu ya Rabbi khafif an ummati, khafif an ummati, ya Tuhanku, berikanlah keringanan kepada umatku, jangan sampai 50 waktu, karena kalau 50 waktu itu terlalu banyak, yaitu tidak mampu akan mereka tidak akan mampu melaksanakannya. Faqala fahatta an khamsan, lalu apa namanya Allah SWT menurunkan apa namanya mengurangi 5, sehingga tersisa 45. Farja'tu ila Musa, lalu saya kembali kepada apa namanya Nabi Musa. Faqultu hatta ani khamsan. Terus saya sampaikan kepada Nabi Musa bahwa apa namanya Allah telah mengurangi 5 waktu, 5 dari 50. Qala innam ummataka la yatiquna dzalika. Umatmu tidak akan bisa menjalankan 45 salat dalam sehari semalam. Kembali aja minta lagi kepada Allah SWT. Farji ila rabbika,
kembali kepada Tuhanmu sekali lagi. Fas'alut takhfif, mintalah padanya keringanan. Qala falam azal arju, maka senantiasa saya bolak-balik kepada Allah SWT, kepada Tuhanku meminta keringanan. Ta'ala wa baina Musa, bolak-balik antara Musa dan Tuhanku, hatta qala, sampai terakhir apa Allah SWT berfirman kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, hai Muhammad, innahunna khamsu salawatin. Ini setelah apa namanya dikurangi 5 waktu sehingga masih tersisa 5. Itu apa namanya 5 waktu salawatin kulli yaumin wa lailatin. Yaitu yang setiap hari dan malam dikerjakan oleh umatmu. Di kulli salatin asrun. Itu apa namanya satu salat itu pahalanya dengan 10, sama dengan 10. Fatilka khamsuna salatan. Jadi yang 5 waktu ini atau 5 salat ini pahalanya sama dengan 50 waktu yang pertama kali dipardukan, diwajibkan kepada umatmu. Asran qala fa inna khamsuna salatan wa man hamma, kemudian di sini ditambah lagi apa namanya bonus, ditambahkan apa namanya oleh Allah SWT kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang apa namanya tentang peristiwa yang akan dialami oleh umatnya. Wa man hamma bi hasanatin, barang siapa di antara umatmu yang menginginkan kebaikan, yaitu sekedar menginginkan saja, falam ya'malha, lalu tidak mampu atau tidak menjalankannya, kutibat lahu hasanatun, yaitu orang yang berniat melakukan kebaikan kemudian tidak dia jalankan, sekedar berniat saja, dia sudah mendapat satu kebaikan, lahu hasanatun. Fa in amilha, kalau dia melakukannya, kutibat lahu asyran, yaitu dia akan tercatat, yaitu apa namanya mendapat 10 pahala. Ini apa namanya keutamaan, kelebihan apa namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka itu berniat melakukan kebaikan, kemudian tidak dia menjalankan, dia sudah mendapat pahala 1 pahala. Apabila dia melaksanakannya, dia akan mendapat 10 pahala. Wa man hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang menginginkan atau kejahatan, falam ya'malha, kemudian tidak dia melaksanakannya, lam tuktab syai'an. Falam ya'mal lam tuktab syai'an. Fa in amilha kutibat sayyi'atan. Itu kalau umat Nabi Muhammad SAW menginginkan kejahatan, kemudian tidak dia menjalankannya, itu tidak akan dianggap bersalah. Tidak dianggap bersalah, tidak apa sebelum dapat dosa. Fa in amilha, kalau dia melaksanakan, kutibat sayyi'atan wahidatan. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, kalau dia melakukan kejahatan, yaitu apa namanya siksaannya cuma 1. Tetapi kalau melakukan kebaikan, 1 kebaikan sama dengan 10. Ini adalah satu keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala panazaltu, lalu apa namanya saya turun. Itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala, setelah Rasulullah SAW menerima, yaitu apa namanya pesan atau apa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tadi, lalu beliau itu turun ke Nabi Musa alaihissalam. Hatta antahitu ila Musa, sampai saya berhenti kepada Nabi Musa. Fa akhbartuhu, lalu saya menceritakan kepadanya. Faqala irja ila rabbika. Irja. Itu apa Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad SAW, kembali lagi kepada Tuhanmu, yaitu minta lagi keringanan, jangan sampai 5 waktu, kalau bisa dikurangi lagi. Apa katanya? Fas'alut takhfif, minta lagi keringanan. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa bersabda? Faqultu qad raja'tu ila rabbi hatta astahyaitu minhu. Saya sudah apa namanya bolak-balik, yaitu minta keringanan kepada Tuhanku. Sampai sekarang ini sudah apa namanya sudah saya merasa malu karena 9 kali bolak-balik. Jadinya katanya saya sudah cukup katanya. Apa namanya sudah malu karena saya sudah apa namanya bolak-balik meminta keringanan kepada Tuhanku dan diberikan keringanan sampai 5 waktu. Saya sampai di sini aja kemampuan saya. Saya sudah tidak apa namanya tidak mampu lagi karena saya merasa malu, kata Rasulullah SAW kepada Nabi Musa. Qala al-Qadi, ini menjelaskan hadis ini. Ini apa namanya yang dijanjikan oleh musannif tadi, bahwa beliau itu akan menjelaskan hadis apa secara utuh, itu secara sempurna. Kemudian qala al-Qadi, kemudian nanti ada hadis juga apa namanya yang yang sepotong-sepotong akan mendukung hadis ini. Tapi ini apa namanya hadis yang paling panjang yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Kemudian nanti ada hadis-hadis lain yang apa namanya yang menjelaskan dalam satu sisi, dalam satu segi akan lebih menguatkan hadis ini. Qala al-Qadi waffaqahullah. Jawwada Thabitun rahimahullahu taala hadzal hadis.
yaitu apa namanya? Sabit ini meriwayat dari Anas. Ini jawada Sabitun rahimallahu ta'ala hadis an Anasin masya'a. Yaitu apa namanya? Sabit, yaitu meriwayatkan dari Anas hadis ini masalah dan menganggap hadis ini adalah zat yang baik. Masya'a. Walam yatahadun anhu bi aswaba, dan tidak ada orang yang meriwayatkan hadis yang lebih benar, yang lebih sahih daripada tentang Isra dan Mi'raj daripada hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Thabit dari Anas radhiyallahu anhu. Min hadza wa qad khallata fihi ghairuhu an Anasin. Ada apa namanya sebagian yang lain, mereka itu mencampur aduk hadis yang diriwayatkan dari Anas. Takhlitan katsiran, itu mencampur aduk dengan apa namanya tambahan, dengan campuran yang banyak sekali. La siyama min riwayati Syarikin Ibni Abi Namir, khususnya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Syarik bin Abi Namir. Faqad dzakara fi awwalihi, itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Syarik bin Abi Namir yang bicarakan tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Di sini ada banyak ada banyak campurannya. Pada awal hadis itu beliau sebut maji al-malaki lahu, yaitu sebelum Rasulullah SAW menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu beliau didatangkan oleh malaikat. Wasyaka batnihi, dan menceritakan bahwa beliau atau perut beliau itu dioperasi. Wagaslahu, dan menceritakan tentang pencucian hatinya. Bima Zamzam, dengan air Zamzam. Wa hadza innama kana huwa sabiyun. Dan cerita ini tentang bahwa perut Rasulullah SAW, dada Rasulullah SAW itu dibuka, itu dibersihkan hatinya, kemudian dikeluarkan benda yang hitam atau material yang hitam yang ada dalam hatinya, itu terjadinya waktu kecil. Ada hadis lain, yaitu bukan hadis yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Wa dzalika qabla ayyuha ilaihi. Inna wasabiyun, itu waktu beliau masih kecil. Wa qabla al-wahyi, sebelum mulai turun wahyu. Wa qala Syarikun fi hadisi wa dzalika qabla ayyuha ilaihi. Wa dzakara sayyidul Isra wa la khilafa anha kanat ba'dal wahyi. Syarik atau menyebut bahwa peristiwa itu sebelum terjadinya wahyu. Dan dan perjalanan Isra dan Mi'raj ini yaitu setelah Rasulullah SAW menerima wahyu. Yaitu setelah beliau itu mendapat wahyu, setelah sebagai hiburan, sebagai hiburan terhadap cobaan, terhadap rintangan yang dihadapinya melawan kafir Quraisy, sehingga beliau itu mendapat keistimewaan, yaitu kemuliaan, kehormatan untuk menjalankan Isra dan Mi'raj. Dan di hadis ini dijelaskan bahwa peristiwa dibelahnya dadanya Rasulullah SAW itu adalah ketika sebelum wahyu, dan peristiwa Isra Mi'raj setelah wahyu. Berarti hadis tentang dibelahnya dadanya Rasulullah SAW itu benar, berarti itu apa yang terjadi waktu kecil, yaitu berbeda dengan hadis ini. Wala khilafa anha kanat ba'dal wahyi wa qad qala ghairu wahidin inha kanat qabla al-hijrati bi sanatin. Ini tempat terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Ini sebelum Rasulullah SAW menjalankan hijrah ke Madinah 1 tahun. Ada mengatakan 3 tahun sebelum hijrah. Itu wakila qabla hada, yaitu di sirah nabawiyah yang lain disebut sebelum 3 tahun. Di sini beliau mengatakan sanatin, wakila qabla hada, maksudnya sebelum 3 tahun. Waqad rawa Sabitun an Anasin bi riwayat Hammadin ibni Salamah aidan maji' Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yal'abu ma'al gilmani inda dhi'rihi. Ini hadis ini berbeda dengan hadis yang menceritakan tentang tentang Isra Mi'raj. Ya hadis ini yaitu yang menceritakan tentang dada Rasulullah SAW itu dibelah, yaitu Sabit meriwayatkan dari Anas bahwa wahwa yal'ab, yaitu ketika Rasulullah sedang bermain-main ma'a al-gilman, bersama bersama anak-anak kecil, inda zi'rihi. Zi'rihi maksudnya di sini adalah ketika Rasulullah SAW berada di rumah bapak susuannya. Jadi bapak susuannya inda zi'rihi, yaitu inda abihi minal radha'ah, yaitu ketika beliau sedang mengembala kambing.
ketika beliau mengembala kambing, itu di di bapak susuannya di Bani Sa'idah. Qala inda dziri wa syakkahu kalbahu tilkal kisah mufradatan. Kemudian bahwa sakkahu kalbahu, yaitu malaikat, yaitu membelahkan dadanya itu, tilkal kisah mufradatan. Kisah itu terjadi berpisah, itu berbeda dengan kisah Isra dan Mi'raj ini. Min hadisil Isra kama rahun nasu. Fajawwada fil qissataini. Kemudian kedua kisah ini dipisahkan. Ini tentang Rasulullah SAW dibelah dadanya itu terjadi waktu beliau itu berada di ayah susuannya, sedangkan hadis yang ini adalah menceritakan Isra Mi'raj, ini berbeda. Wa fi anal Isra ila Baitul Maqdis wa ila Sidratil Muntaha kana qissatan wahidatan. Wa fi annahu wasala ila Baitul Maqdis summa urja min hunaka fa'azaha kull iskalin. Ini tentang Isra, yang menceritakan Isra, sekali lagi artinya perjalanan malam yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Itu hadis lain. Kemudian setelah dari min kisatu ila Baitul Maqdis summa urja ila min hunaka fa'azaha kull iskalin, sehingga semua iskal itu semua problem yang ada memahami hadis ini sudah bisa diselesaikan. Auhamahu gairu. Wa qad rawa Yunus an ibn Shihab bin Anas qala kana Abu Dzar yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala purija sakfu baiti. Purja itu dibongkar, itu dibuka. Sakfu baiti, yaitu atap rumahku. Itu ketika Rasulullah SAW berada di rumah istrinya Siti Khadijah, Ummul Mukminin Siti Khadijah. Di sana tiba-tiba atap rumah beliau itu terbuka. Purija sakfu baiti, panazala Jibril, dari dari lobang atau dari dari atap rumahnya yang dibuka itu, dari sana turunnya Jibril alaihissalam. Ini juga mendukung riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu memulaikan perjalanan Isra-nya itu dari rumahnya Siti Khadijah. Itu dari rumahnya Siti Khadijah, bukan dari Hajar Ismail. Karena ada yang meriwayatkan bahwa ada yang menceritakan atau ada riwayat mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu memulaikan perjalanan Isra Mi'rajnya dari Hajar Ismail. Tapi hadis ini yang menguatkan pendapat yang mengatakan atau riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW memulaikan perjalanan Isra Mi'rajnya itu dari rumahnya Siti Khadijah. Faraja sadri summa gasalahu min ma'i zamzam summa ja'a bi tasdin min zahabin mumtalin hikmatan wa imanan fa faraga fi sadri summa atbaqahu summa akhadha bi yadi fa arja bina ila samai fa dzakara al-qissah. Ini ini juga ada riwayat lain, itu jadi Jibril datang dari atap rumahnya Siti Khadijah. Kemudian faraja sadri, lalu Jibril membelah dadaku. Summa gasalahu, kemudian membukanya, membersihnya, mimma izamzam, dengan air zamzam. Summa ja'a, kemudian bitastin, yaitu datang dengan dengan tastun, dengan tas. Min zahabin, dari dari yang terbuat dari dari emas. Tasun itu baskom. Min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan fa abragaha fi sadri. Lalu dituangkan kepada ke dadaku. Summa atbaqahu, kemudian ditutup lagi. Summa akhadha biyadi faraja bina ila samai. Fa dzakara al-qissata. Fadzakara al-qissata wa rawa kadatu al-hadisu bi mislihi an Anasin an Malik ibn Sa'sa wa fiha taqdimun wa ta'khirun wa ziyadatun naqsun wa khilafun fi tartibil anbiya bis samawati wa hadisi sabitin. Hadis ini ada ada
takdim, ada takhir. Itu kemudian apa namanya dalam menceritakan siapa Rasulullah SAW yang menyambutnya pada langit yang pertama, yang kedua itu berbeda-beda. Tapi hadis yang apa namanya yang tadi yang pertama kali itu apa namanya yang kuat. Cuma apa namanya yang bisa kita ngambil kesimpulan dari sini bahwa Rasulullah SAW itu apa namanya hatinya itu dibersihkan dengan Zam-Zam. Ini menunjukkan apa namanya lebih apa namanya ini bahwa air Zam-Zam itu lebih mulia daripada apa namanya dengan air yang lain. Bahkan apa namanya menurut riwayat bahwa air Zam-Zam itu lebih mulia daripada air yang keluar dari tangan suci Rasulullah SAW. Ini adalah satu kenikmatan bagi kita yang tinggal di Mekah. Alhamdulillah masih apa namanya selalu bisa mengkonsumsi Zam-Zam. Wa haditsu sabitin Anasin atqanu, lebih kuat, lebih apa namanya lebih atkan, lebih kuat, wa ajwada, lebih baik. Wa qad waqa'at fi hadisil Isra ziyadatun nadhkura minha nukatan mufidatan fi garadina minha fi hadis Ibnu Syihabin wa fihi qaulu kulli nabiyyin lahu marhaban bin Nabi Saleh. Apa namanya insyaallah ini kita ambil besok. Wa hadisu asabitin anisin atkanu ajwadu waqad waqat. Insyaallah besok kita mulai dari waqad waqat fi hadisil Isra ziyadatun, karena ada apa namanya hadis-hadis yang lain seperti yang sudah dijanjikan oleh musannif tadi bahwa hadis yang paling sempurna, yang paling kuat dan yang paling baik yang menceritakan tentang Isra adalah hadis yang pertama tadi. Kemudian setelah itu beliau akan meriwayatkan potongan-potongan hadis lain yang merupakan penyempurnaan daripada hadis yang tadi. InsyaAllah apa namanya pelajaran kita atau pengkajian kita untuk selanjutnya kita akan mulaikan dari waqad waqa'at fi hadisil Isra fi ziyadatun nazkuru minha nukatan insyaallah. Kita baca baca sedikit. Ya. Ayo wahid minkum ya gerak baca. Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allamah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alim al-allamah Syekh Al-Syekh Muhammad Al-Masyar rahimahullah ta'ala wa naf'ana bi ulumi wa bulumikum bulumi sa'ir as-salihin fid darain amin. Babun ila anqal wa man yakul fi'lu salahi wajaba 'ala al-ilahi qad asa al-adaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa may yakul fi'lu salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al-adaba. Itu apa namanya orang yang mengatakan, orang yang berpendapat bahwa apa namanya fi'lu salah, melakukan sesuatu yang baik atau yang lebih baik itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib melakukan yang baik atau yang lebih baik, wajib faqad asa al-adaba. Sungguhnya orang itu sudah apa namanya sudah tidak apa namanya melukai yaitu adab, etika. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala hanya melakukan yang baik, yang menciptakan sesuatu yang baik-baik saja, yaitu banyak sekali apa namanya yang kita saksikan di dunia ini. Seperti orang apa namanya ada orang yang sakit, ada orang yang fakir, ada orang miskin dan lain sebagainya. Jadi apa namanya orang-orang Mu'tazilah dia mengatakan bahwa yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala adalah yang baik-baik saja. Sedangkan yang tidak baik itu adalah dari apa namanya perbuatan umat manusia itu sendiri. Jadi apa namanya ini seperti pelajaran kita sebelumnya, yaitu apa namanya mereka itu tidak membedakan antara iradah dengan amar. Jadi tidak membedakan antara perintah dengan kehendak. Jadi Allah SWT yaitu memerintah sesuatu tapi tidak menghendakinya. Bisa terjadi. Seperti umpamanya Allah SWT memerintah kita untuk beriman. Tetapi keimanan itu Allah SWT tidak menghendakinya akan terjadi pada Abu Lahab, Abu Jahal. Dan apa namanya Allah SWT memerintahkan sesuatu dan Allah SWT menghendakinya, yaitu seperti imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Allah SWT itu menginginkan kemudian memerintahkan, yaitu apa namanya itu terjadi. Jadi kalau orang Mu'tazilah tidak, dia katanya kalau apa namanya kalau yang jelek-jelek itu bukan diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya orang yang berpendapat seperti ini,
orang yang berpendapat seperti ini faqad asa al-adaba, bahwa dia apa namanya telah melukai, itu telah menyalahkan apa namanya etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya maksudnya di sini bahwa di alam semesta ini ada apa namanya ada yang melakukan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sudah salah adab, salah etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala sesuatu yang terjadi di alam jagat ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya waman akul fi'lul salahi wajaba alal ilahi kad asa al adaba. Dia sudah apa namanya menyalahkan adab. Dia sudah menyalahkan etika kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita apa namanya kita baca syarahnya. Wa may yakul fi'lul salahi wajaba bi alifil itlaq ajaba alal ilahi atas Allah Subhanahu wa taala. Jalla wa ala faqad asa al adaba wa akhalla bi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu telah apa menyalahkan apa namanya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Gayatul ikhlal, yaitu dengan telah mencederai, telah melukai, yaitu apa namanya adab, telah menyalahkan adab dengan sesalah-salahnya. Fawasalu bidzalika ilal bid'ati syani'ah. Sehingga dengan demikian dia itu apa namanya akan sampai ke pendapat yang bid'ah yang sangat apa namanya yang sangat jelek sekali. Wa yuqaluha ila al-aghbiya. Ini apa namanya pendapatnya Syekh Masyad. Itu apa namanya orang itu bisa harus saja apa namanya kita katakan pada orang itu. Inna syahid wal waqi', sungguhnya yang kita saksikan. Wal waqi' dan realita yukadzibu qaulakum. Itu apa namanya membohongi, yaitu apa namanya tidak membenarkan apa yang kau katakan. Bagaimana dia? Idlau wajaba syai'un min zalika lama waqad fi haqqil abdi mahnatun. Seandainya kalau wajib bagi Allah SWT akan menciptakan sesuatu yang baik dan yang lebih baik, niscaya tidak akan terjadi fitnah, tidak akan terjadi penderitaan kepada hamba. Tapi apa namanya terjadi penderitaan pada hamba itu apa namanya itu adalah dari Allah SWT. Karena apa namanya kita meyakini bahawa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah SWT. Kalau Allah SWT wajib ini melakukan sesuatu yang baik atau yang lebih baik, itu tidak akan terjadi penderitaan kepada hamba. Wala kufrun, dan tidak akan terjadi kekafiran pada hamba, karena kekafiran ini akan membawa seorang menjadi celaka, akan masuk neraka. Jadi apa namanya ini bukti bahwa apa yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah itu tidak benar. Wala alamun lil kabir wala tifli sagir, dan tidak akan terjadi atau orang-orang yang besar itu akan mengalami apa namanya sakit begitu anak kecil. Ila ghairi dzalika, dan apa namanya seterusnya. Itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa apa namanya yang jelek-jelek itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah, tidak benar. Segala sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa namanya adab, itu apa etika kita. Kalau apa namanya dalam Al-Qur'an disebut bahwa apa yang kejahatan yang dilakukan itu apa namanya dilakukan oleh manusia itu karena adab kita, etika kita supaya kita tidak menyandarkan perbuatan jahat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hakikatnya adalah semuanya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Mimma waqi'un fil kharij wa musyahadun. Walidzalika hukiya anna al-imam Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu anhu salah saykhahu, yaitu apa namanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari menanyakan gurunya Aba Ali al-Jubai, yaitu kaum Mu'tazilah. Dan pertanyaan inilah yang membuat apa namanya Abu Hasan al-Asy'ari beliau itu keluar dari gurunya, yaitu menjauh dari gurunya. Karena apa namanya gurunya yaitu Abul Jabai ini tidak bisa menjawab pertanyaan Abul Hasan al-Asy'ari. Bahwa yukariru masalah wujubis salah wal aslah, yaitu apa namanya dalam pertanyaan ini, yaitu apa namanya Abul Hasan al-Asy'ari yaitu akan menetapkan kewajiban, itu apa namanya qala wa yukarriru masalata wujubis salah wal aslah, yaitu karena gurunya itu menetapkan bahwa apa namanya as-salah wal islah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa namanya ketika terjadi debat antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan gurunya ini, ternyata gurunya ini tidak bisa menjawab. Akhirnya terus Abu Hasan al-Asy'ari itu apa namanya yang menjadi apa namanya pelopor kita dalam akidah itu Imam al-Asy'ari, yaitu keluar, itu apa meninggalkan gurunya ini. Wa arada alaihi ma labsu, itu apa ini ceritanya. Dan apa debat yang terjadi antara Abu Hasan al-Asy'ari dengan gurunya. Ini Abu Hasan al-Asy'ari bertanya kepada gurunya, ma taqulu fi salasati ikhwatin. Pelan-pelan kita ini supaya kita bisa memahaminya.
bagaimana pendapat Anda tentang 3 orang bersaudara? 3 orang bersaudara, bagaimana pendapat Anda? Mata ahaduhum muti'an. Salah seorang itu mati dalam keadaan menjalankan ketaatan, yaitu dalam yang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia itu maksudnya mati husnul khatimah. Salah satunya itu mati dalam menjalankan ketaatan, yaitu mati dalam husnul khatimah. Wal akharu asyan, dan satu lagi mati dia dalam menjalankan kejahatan, dalam menjalankan maksiat. Wasalis, dan yang ketiga matinya kecil. Ini bagaimana pendapat Tuan Syekh katanya ini. Dia menanya gurunya. Jadi ada 3 orang bersaudara. Satu katanya mati dalam keadaan beriman. Satu mati dalam keadaan kekafiran. Yang satu mati dalam keadaan kecil. Bagaimana pendapat Tuan Syekh? Apa jawabannya? Jawaban Al-Jubai, Fajaba Al-Jubai biqaulihi al-awwalu yusabu bil jannati. Orang yang mati beriman tadi itu akan masuk surga. Wa tsani yu'aqabu binar. Yang mati dalam keadaan kekufuran itu akan masuk neraka. Wasalis, dan yang ketiga yang mati kecil katanya la yu'aqabu wa la yusabu. Dia tidak akan mendapat pahala dan tidak akan mendapat siksaan. Ini jawaban gurunya Abu Ali Al-Jubai. Qala Al-Asy'ari. Itu muridnya Imam Asy'ari bertanya lagi. Fa in qala salis, kalau yang mati kecil itu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, lima amatani sagiran, ya Allah, mengapa engkau kau matikan saya waktu masih kecil? Walam tubkini ila an akbura. Mengapa engkau tidak berikan saya umur panjang sampai saya besar, dewasa besar? Fautiuka, lalu saya menjalankan ketaatan kepada engkau. Diusaba bil jannati, untuk saya mendapat balasan surga. Hanya kalau umpamanya yang kecil ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, ya Allah, mengapa engkau matikan saya waktu saya masih kecil? Mengapa engkau tidak berikan saya umur panjang sehingga saya mati setelah dewasa dalam menjalankan ketaatan, sehingga dengan demikian saya akan mendapat pahala dan engkau masukkan ke dalam surga. Ajab Al-Jubai, atau Jubai ini dia menjawab lirabbi ayuk. Jadi seakan nanti katanya Abu Ali ini, katanya Allah akan menjawabnya, katanya nanti inni kuntu alamu. Jadinya menurut jawabannya Abu Ali, yaitu gurunya Imam Asy'ari, ini kuntu alamu, saya mengetahui. Lau kabirta la asaita, seandainya kalau kamu umur panjang sampai engkau dewasa, engkau akan berdurhaka. Pada khaltan nar, sehingga kamu akan masuk neraka. Pakan al-asrah. Ini pakan al-asrah, maka yang lebih baik bagi engkau al-asrah laka mautuka sagiran. Mawattuka sagiran. Itu maka lebih baik bagi engkau adalah saya matikan engkau waktu masih kecil. Ini namanya al-aslah. Kata bukan al-salah, yaitu aslah. Jadi kalau yang kecil ini bertanya nanti, ya Allah, mengapa engkau telah berikan saya umur panjang sehingga saya bisa menjalankan ibadah taat kepada engkau. Kemudian dengan demikian saya akan dapat pahala dan akan saya masuk surga. Menurut Abu Al-Ali, Allah akan menjawabnya nanti. Anak kecil ini mengatakan, katanya seandainya kalau kamu, saya sudah mengetahui bahwa seandainya kalau akan umur panjang, kamu akan berdosa, akan bermaksiat. Sehingga dengan demikian aku akan masuk surga. Makanya lebih baik bagi kamu adalah saya matikan kamu waktu kecil supaya kamu jangan masuk neraka. Itu. Katanya jadinya Abu Ali ini menjawab seakan-akan Allah SWT akan menjawabnya begitu nanti. Apa katanya Abu Al-Asy'ari? Fa in qala tsani taib. Kalau yang kedua yang mati menjalankan maksiat, menjalankan maksiat. Ya Rabbi, lima lam tumitni sagiran. Mengapa engkau tidak matikan saya waktu kecil? Jadi mengapa kau matikan saya waktu besar? Mengapa kau tidak matikan saya waktu kecil? Li'alla usi fa'udkhilun nar, supaya saya tidak berbuat dosa. Sehingga saya masuk neraka. Mengapa engkau biarkan saya hidup waktu besar sampai saya dewasa, kemudian sehingga saya berbuat dosa dan saya masuk neraka? Katanya. Pamadha yaqulu rabbu.
Bagaimana kira-kira jawabannya Allah SWT katanya Abu Hasan Al-Asy'ari ini kepada Abu Ali. Abu Ital Jubai, yaitu Abu Ali ini tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab ini. Apa namanya? Bagaimana jawabannya? Fatarakal Asy'ari madzhabal i'tizal. Dari sejak itu langsung terus Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan gurunya, yaitu Mu'tazilah. Karena pendapat Mu'tazilah ini yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa Allah SWT hanya menciptakan yang baik-baik saja, yang lebih baik, yaitu tidak benar. Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Cuma adab kita, kalau yang jahat itu disandarkan kepada perbuatan kita sendiri, karena merupakan etika atau adab. Karena tidak layak akan kita mengatakan bahwa Allah yaitu menciptakan seorang itu mencuri dan lain sebagainya. Jadi kalau orang mencuri itu adalah perbuatannya dia sendiri, tapi pada hakikatnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala fi ma alaihi ahlussunnah wal jamaah. Wa dakhala fi ma alaihi ahlussunnah wal jamaah. Fi ma alaihi ahlussunnah wal jamaah wa ishtaghala bin nasri wa difa' anhu jazahullahu khaira. Kemudian Kemudian setelah itu beliau itu masuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu umurnya itu beliau manfaatkan untuk menolak pendapat kaum Mu'tazilah. Summa syara'an nazim bi dzikri aqidati al-muslimin fi ru'yatillah taala. Ini pelajaran kita akan datang, itu akan membahas tentang apakah kaum muslimin itu pernah melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, atau bagaimana pendapat kaum muslimin tentang seorang itu melihat Allah dan tidak akhirat. Itu yang akan dibahas. Tadi kita sudah membahas sedikit, yaitu mukadimahnya sedikit, bahwa Rasulullah SAW beliau itu berhadapan dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha ketika ketika menerima kewajiban salat. Ini salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW pernah melihat Allah SWT. Tapi bagaimana itu bukan bukan urusan kita. Kita serahkan, kita tafwid, kita serahkan bagaimana hakikatnya, bagaimana substansinya dan insistinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup sampai di sini dulu, Syekh Suhaifi, Abu Syekh Khalil. Saya Syukri enta mana? Nggih. Alhamdulillah ya. Masya Allah, ini ya Allah, luar biasa ini. Bisa Al-Asy'ari. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana? Masya Allah, Masya Allah. Gangguan beliau ini. Gangguan teknis. Ada gangguan. Ya, kenapa? Mungkin gangguan. Gangguan ya? Iya. Gimana? Sehat? Sudah sehat sekarang? Pak Khalil, sudah sehat sekarang? Mic-nya mati. Mic-nya mati. Oh iya. Semalam ada ini tamu dari Jeddah. Oh. Dia di pengobatan, jadi diobati. Maghrib datang sholat sini. Oh. Di rumah sampai Isya. Jadi saya tidak bisa mengikuti pengajian. Dia pandai ini urut. Masya Allah. Tapi ngurutnya berbeda dengan pada umumnya, itu ada ada dia punya keahlian berbeda dengan ini, pakai ilmu jadi bisa seperti ada magnetnya, kita itu ada terasa. Orang mana beliau itu? Iya? Orang mana? Orang ini yang... dari Jawa Timur, Madura. Oh, Masya Allah. Oh. Dia punya keahlian, Masya Allah. Oh. Jadi diurutnya itu seperti disetrum. Oh, okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Syekhuna komputernya sedang bermasalah, jadinya mungkin pengajian malam ini sampai sini saja. Ya baik. Ya, terima Baik. kasih banyak. Insya Allah, semoga kita diberi panjang umur. Amin, Kita bertemu amin, lagi amin, besok amin. pagi. Amin. Besok ketemu tambah khair. Amin. Iya. Amin, 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 amin. amin, amin. Mudah-mudahan komputernya besok Assalamualaikum warahmatullahi baik. wabarakatuh.